Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhrijna min sulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi. وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون الحسنة. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melantunkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada siang hari ini, kita akan mengkaji tasawuf tentang masalah al-khaufu minallah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini mesti kita hidupkan dalam diri kita. Karena ini termasuk salah satu benteng orang-orang yang mukmin yang menuju mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa oleh para ulama menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan rasa takut dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan takut inilah kita akan terhindar daripada hal-hal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Daripada perkara perbuatan yang diharamkan. Banyak di antara kita terkadang tak berani melakukan perbuatan yang haram. Ya, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita tak berani korupsi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berani mencuri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berani mabuk-mabuk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut kepada Allah ini perlu kita bangkit dalam diri kita. Perlu kita hidupkan dalam diri kita. InsyaAllah orang yang punya rasa takut ini dia akan selamat di dunia dan akan mendapatkan kemenangan kelak di yaumil akhir. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 Allah berfirman, wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, kata Allah. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Berdoalah kepada kami, kata Allah. Memintalah kepada kami. Raghaban, hal keadaan dalam kondisi gemar. Wa rahaban, dalam kondisi takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in. Dan adalah mereka termasuk orang-orang yang khusyuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyuruh, memerintahkan kepada kita dalam berdoa itu kita pasangkan dua sifat. Sifat yang pertama kata Allah ragaban, gemar kepada Allah. Sifat yang kedua rahaban, takut kepada Allah. Nah, sehingga kata para ulama tasawuf, agar kita istiqamah dalam kebaikan, rata-ratanya karena ada sifat gemar. Rata-rata orang tak berani melanggar syariat Allah, rata-ratanya itu karena rasa takut. Maka antara gemar kepada Allah sama takut kepada Allah, ini dua-duanya penting. Mengapa? Karena gemar inilah maka ringannya melakukan amal soleh. Kenapa di antara kita yang rajin sholat duha? Karena gemar keutamaannya, sehingga dia tak pernah putus sholat duha.
Karena ada yang dia harap. Banyak di antara kita yang rutin sholat tahajud karena dia gemar. Ada yang dia harapkan keutamaan dan fadilah daripada sholat tahajud. Padahal berat tapi menjadi ringan karena ada sifat gemarnya. Banyak di antara kita yang rutin sholat ibadah kepada Allah karena gemar. Ada yang diharapnya. Maka rasa gemar ini membangkit semangat untuk taat. Dan rasa takut ini membangkit kita, mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharam. Kenapa tak berani berzina padahal itu nikmat? Karena takut siksaan. Kenapa tak berani makan-makan haram, mencari rezeki dengan cara yang haram padahal cepat kaya, lebih banyak yang dia dapatkan? Karena takut. Maka ketakutan itu membangkitkan kita, membentengi kita daripada melakukan yang haram, sedangkan rasa gemar ini membangkitkan kita agar semangat dalam beribadat. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dua sifat ini hidup dalam diri kita. Sebagaimana firman dan Al-Qur'an yang saya bacakan tadi, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Berdoalah, memintalah kepada kami dalam keadaan gemar. Ada yang kita harapkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud berdoa meminta kepada Allah dalam keadaan gemar? Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita meminta kepada Allah. Apapun permintaan kita, kita minta kepada Allah. Kemudian gemar maksudnya apa? Mengharap hanya kepada Allah. Kemudian yang memberi apa yang kita minta hanya Allah. Nah, inilah cara kita berdoa yang sempurna. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Hilangkan dulu harap kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, yang memberi hanya Allah. Kita hilangkan dulu kepada yang lain selain Allah. Maka andai kata di antara kita berdoa kepada Allah, tapi masih punya harapan kepada manusia, inilah yang dapat membatalkan doa kita. Sering di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sedang merintis satu usaha. Kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki hamba. Kemudian terbisik dalam hati, ya Allah mudahkanlah rezeki hamba dari usaha yang sedang hamba jalani. Itu sudah salah. Artinya kita meminta kepada Allah tapi mengharap pada usaha manusia, ini salah. Atau bisa jadi kita berdoa kepada ya Allah, angkatkanlah derajat kami ya Allah. Tapi masih punya harapan terbayang manusia, tempat di mana kita bekerja, kemudian bos tempat kita bekerja. Jika berdoa masih membayangkan manusia, masih mengharap kepada manusia, nah inilah kata para ulama yang dapat membuat hingga doa kita tak diterima oleh Allah. Mengapa tak diterima hadirin? Karena di situ ada sifat mengatur Allah. Allah itu tak boleh diatur-atur. Maka sama halnya kita minta rezeki, ya Allah berikan rezekiku kepadaku, mudahkanlah rezekiku dari sini ya Allah. Itu tak boleh. Itu namanya kita meminta kepada Allah dalam keadaan sombong. Maka hilangkan dulu usaha kita, hilangkan dulu tempat kita berusaha. Siapa bos kita, hilangkan dulu. Jangan sampai itu terbayang dan terbawa dalam doa kita, tak boleh. Maka syarat berdoa itulah hilangnya manusia dalam harapan kita ketika berdoa. Walau ini usaha yang sedang kita rintis, yang sedang kita usahakan, tak boleh juga. Maka mintalah kepada Allah, mengharaplah hanya kepada Allah, yang memberi apa yang kita minta hanya Allah. Jangan sampai terbayang manusia. Dari mana Allah beri itu terserah Allah. Dari mana Allah mau datangkan apa yang kita minta itu terserah Allah. Jangan mengharap dari usaha, dari tempat yang kita bekerja aja, tak boleh. Nah, bisa jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengapa selama ini doa-doa kita tak pernah kunjung tiba diterima oleh Allah? Bisa jadi dalam berdoa kita memitu Allah. Bisa jadi dalam berdoa kita punya salah.
Kita berdoa kepada Allah tapi punya harapan kepada manusia, itu termasuk kesalahan dalam berdoa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa gemar dan rasa takut kepada Allah ini perlu kita bangkitkan dalam diri kita agar kita ini selamat. Apa sih hikmahnya orang-orang yang gemar dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kata para ulama, orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia terus dalam keadaan mendapatkan hidayah dan rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, hudaw wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, kata Allah. Hudan, hidayah, wa rahmatan, rahmat. Bagi siapa? Lil ladzina hum li rabbihim, bagi mereka yang kondisi mereka terhadap Tuhan mereka yarhabun, mereka takut. Maka rahmat ini akan diberikan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Petunjuk dan hidayah itu diberikan kepada orang yang takut kepada Tuhan. Maka orang yang takut kepada Allah, dia selalu dalam keadaan hidayah dan rahmat Allah. Dan bahkan di antara hikmah yang lain kata para ulama, orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan mendapatkan dua surga. Surga di dunia dan akan mendapatkan nanti kelak di yaumil qiyamah surga yang hakiki. Mana dalilnya? Kata Allah dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhannya, bagi orang yang punya khafa itu khauf, punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan jannatan, mendapatkan dua surga. Apa dua surga? Kata para ulama, mendapatkan surga di dunia dan mendapatkan surga kelak di yaumil akhir. Apa maksud mendapatkan surga di dunia? Sehingga ditafsirkan oleh para ulama, maksud mendapatkan surga di dunia, dia akan mendapatkan sifat-sifat ahli surga. Apa sifat ahli surga? Ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Itu sifat-sifatnya ahli surga. Maka tidak ada orang yang akan masuk surga nanti di yaumil kiamat melainkan mereka bahagia, melainkan mereka tenang, melainkan mereka senang, tak ada kesulitan. Sama halnya seperti kita beribadah di masjid. Solat kita di masjid dengan solat kita di rumah rasanya beda, jemaah. Solat di masjid rasanya tenang, rasanya senang, rasanya sejuk, tak sumpek. Beda halnya dengan solat di rumah. Tak ada rasa seperti yang kita rasakan solat di masjid, itu akan kita rasakan di rumahnya ada. Mengapa demikian? Karena masjid ini rumah Allah di dunia. Rumah Allah di dunia. Maka akan Allah berikan sifat-sifatnya surga di rumah Allah ini. Ketenangan, kebahagiaan. Maka orang yang masuk ke masjid, walau dia duduk sebentar atau untuk solat sebentar, akan Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, inilah sifatnya ahli surga. Dan akan didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah. Maka orang yang punya sifat takut, rasa takut kepada Allah, orang itu akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Dia tidak ada susah, tidak ada kesulitan dalam kehidupannya. Kalau masalah, semua kita punya masalah. Tapi masalah yang diberikan oleh Allah karena tingginya rasa takut, tak jadi masalah bagi mereka. Kalau ujian dan cobaan, semua manusia pasti punya ujian dan cobaan. Tapi saat ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang punya rasa takut, karena tingginya rasa takut kepada Allah, ujian, musibah, malapetaka yang diberikan oleh Allah itu tak ada apa-apanya bagi mereka. Makanya saat kita melihat guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita, yang betul-betul rasa takut kepada Allah, yang betul-betul takut kepada Allah, melihat mereka saja rasanya tenang. Melihat mereka saja rasanya bahagia. Kenapa? Karena mereka rasa takut kepada Allah itu sudah tinggi. Sehingga diberikan oleh Allah sifat surga bagi mereka. Ketenangan dan kebahagiaan. Maka orang yang takut kepada Allah pasti akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Tidak ada lagi yang kita takuti. Tidak takut kita hilang pangkat. Tidak takut kita hilang rezeki. Tidak takut kita hilang jabatan. Tidak takut.
Ketakutan kita hanya kepada Allah. Mengapa kita sekarang rasanya sulit sekali? Karena ada yang kita takuti. Takut hilang pekerjaan sehingga sulit, sehingga stres pikiran kita. Kenapa kita sekarang ini rasanya banyak masalah? Karena banyak yang kita pikirkan. Kenapa banyak yang kita pikirkan? Karena banyak yang kita takuti. Tapi kalau kita hilang semua ketakutan itu, kita fokus takut kepada Allah, maka tidak ada yang akan membuat diri kita ini stres, berat beban dalam diri. Tidak ada. Kalau sudah betul-betul kita takut kepada Allah, inilah akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang hidup rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kajian yang singkat ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.